bagaimana alam semesta yang kita huni ini bermula? Pertanyaan fundamental ini telah memicu rasa ingin tahu manusia selama ribuan tahun. Sejak zaman dahulu, berbagai peradaban telah mencoba menjawabnya melalui mitos, agama, dan filsafat. Namun, di era modern, sains menawarkan sebuah kerangka kerja yang paling komprehensif dan didukung bukti. Teori Big Bang adalah model kosmologi yang paling diterima secara luas untuk menjelaskan asal-usul dan evolusi alam semesta. Teori ini menggambarkan permulaan alam semesta dari keadaan yang sangat padat dan panas. Dari titik awal yang ekstrim tersebut, alam semesta kemudian mengalami ekspansi dan pendinginan. Proses ini berlangsung selama miliaran tahun, membentuk segala sesuatu yang kita lihat di sekitar kita. Mari kita selami lebih dalam garis besar utama dari teori Big Bang ini. Konsep singularitas adalah inti dari pemahaman kita tentang permulaan alam semesta. Ini adalah titik hipotetis di mana seluruh alam semesta diyakini bermula. Singularitas didefinisikan sebagai keadaan dengan kepadatan tak terbatas dan volume yang mendekati nol. Pada titik ini, seluruh materi dan energi yang membentuk alam semesta terkonsentrasi dalam ruang yang sangat kecil. Kondisi fisika yang kita kenal saat ini tidak berlaku di dalam singularitas. Ini adalah batas pemahaman kita tentang waktu dan ruang. Peristiwa yang kita kenal sebagai Big Bang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Penting untuk dipahami bahwa Big Bang bukanlah ledakan konvensional yang terjadi di dalam ruang angkasa. Sebaliknya, Big Bang adalah ekspansi ruang angkasa itu sendiri. Ruang dan waktu mulai ada bersamaan dengan peristiwa ini. Sejak saat itu, alam semesta terus mengembang, membawa galaksi-galaksi menjauh satu sama lain. Konsep ini seringkali sulit dibayangkan, namun merupakan fondasi dari model kosmologi kita. Segera setelah Big Bang, alam semesta mengalami periode yang disebut inflasi kosmik. Ini adalah fase ekspansi yang sangat cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan cahaya. Inflasi terjadi dalam waktu yang sangat singkat, hanya sepersekian detik setelah Big Bang. Selama inflasi, alam semesta mengembang secara eksponensial, melipat gandakan ukurannya berkali-kali lipat. Periode ini membantu menjelaskan beberapa karakteristik alam semesta yang kita amati saat ini. Misalnya, mengapa alam semesta tampak begitu datar dan homogen dalam skala besar? Setelah periode inflasi yang singkat, alam semesta terus mengembang dan mendingin. Suhu yang sangat tinggi mulai menurun, memungkinkan pembentukan partikel-partikel dasar. Partikel-partikel ini adalah blok bangunan fundamental dari semua materi. Pada tahap ini, alam semesta dipenuhi dengan lautan partikel seperti kuark, lepton, dan foton. Kuark adalah penyusun proton dan neutron, sementara lepton mencakup elektron. Foton adalah partikel cahaya yang membawa energi. Seiring pendinginan berlanjut, partikel-partikel ini mulai berinteraksi dan bergabung. Kuark-kuark bersatu membentuk proton dan neutron. Sementara itu, elektron tetap bebas bergerak di antara partikel-partikel lain. Beberapa menit setelah Big Bang, suhu alam semesta telah cukup dingin untuk memungkinkan proses nukleosintesis. Ini adalah periode di mana inti atom ringan mulai terbentuk. Proton dan neutron yang baru terbentuk mulai bergabung. Proses ini menghasilkan inti atom hidrogen yang hanya terdiri dari satu proton. Selain itu,
Inti atom helium juga terbentuk, yang terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Sejumlah kecil inti litium juga terbentuk selama periode ini. Nukleosintesis Big Bang menjelaskan kelimpahan relatif unsur-unsur ringan di alam semesta. Sekitar 75% materi normal adalah hidrogen dan 25% adalah helium. Rasio ini sangat sesuai dengan prediksi teori Big Bang. Sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, alam semesta telah mendingin secara signifikan. Suhu telah turun hingga sekitar 3000 Kelvin. Pada suhu ini, elektron yang sebelumnya bebas dapat bergabung dengan inti atom. Elektron-elektron ini tertarik oleh muatan positif inti atom. Mereka mulai mengorbit inti, membentuk atom netral. Proses ini dikenal sebagai rekombinasi. Sebelum rekombinasi, alam semesta adalah plasma buram yang dipenuhi partikel bermuatan. Foton atau cahaya tidak dapat bergerak bebas. Setelah rekombinasi, alam semesta menjadi transparan, memungkinkan cahaya untuk melakukan perjalanan tanpa hambatan. Cahaya yang dilepaskan pada saat rekombinasi inilah yang kita deteksi saat ini sebagai latar belakang gelombang mikrokosmik. Ini adalah salah satu bukti terkuat yang mendukung teori Big Bang. Setelah atom netral terbentuk, gravitasi mulai memainkan peran dominan. Variasi kecil dalam kepadatan materi di alam semesta awal mulai menarik materi bersama. Daerah yang sedikit lebih padat menarik lebih banyak materi. Seiring waktu, materi ini berkumpul membentuk struktur yang lebih besar. Awan gas raksasa mulai runtuh di bawah gravitasinya sendiri. Dari awan-awan ini, bintang-bintang pertama mulai terbentuk. Kumpulan bintang-bintang ini kemudian membentuk galaksi. Galaksi-galaksi ini pada gilirannya saling menarik, membentuk gugus galaksi dan supergugus. Proses pembentukan struktur ini terus berlanjut hingga saat ini. Sejak pembentukan struktur awal, alam semesta terus mengembang dan berevolusi. Galaksi-galaksi terus bergerak menjauh satu sama lain. Bintang-bintang lahir, hidup, dan mati dalam siklus kosmik yang tak berkesudahan. Materi di alam semesta terus mengalami perubahan. Unsur-unsur yang lebih berat dari helium dan hidrogen terbentuk di dalam bintang-bintang melalui fusi nuklir. Ketika bintang-bintang besar mati dalam ledakan supernova, mereka menyebarkan unsur-unsur ini ke seluruh alam semesta. Unsur-unsur berat ini kemudian menjadi bahan baku untuk pembentukan bintang dan planet generasi berikutnya, termasuk planet bumi dan semua kehidupan di dalamnya. Alam semesta adalah entitas dinamis yang terus berubah dan berkembang. Teori Big Bang bukanlah sekadar spekulasi filosofis. Ia didukung oleh sejumlah besar bukti observasional yang kuat. Bukti-bukti ini telah dikumpulkan selama beberapa dekade melalui pengamatan astronomi dan fisika. Salah satu bukti paling awal dan paling meyakinkan adalah fenomena pergeseran merah. Pengamatan menunjukkan bahwa galaksi-galaksi yang jauh menjauh dari kita. Cahaya yang mereka pancarkan bergeser ke arah ujung merah spektrum. Fenomena ini mirip dengan efek Doppler pada suara, di mana suara sirene ambulans terdengar lebih rendah saat menjauh. Pergeseran merah pada cahaya galaksi menunjukkan bahwa ruang di antara kita dan galaksi-galaksi tersebut terus mengembang. Ini adalah indikasi langsung bahwa alam semesta sedang mengembang. Semakin jauh sebuah galaksi, semakin besar pergeseran merahnya.
ini berarti galaksi-galaksi yang lebih jauh bergerak menjauh lebih cepat. Pengamatan ini konsisten dengan model alam semesta yang mengembang dari satu titik awal. Latar belakang gelombang mikrokosmik atau Cosmic Microwave Background (CMB) adalah bukti paling kuat untuk teori Big Bang. CMB adalah radiasi sisa dari Big Bang itu sendiri. Ini adalah gema dari alam semesta awal yang panas dan padat. Radiasi ini pertama kali terdeteksi secara tidak sengaja pada tahun 1964. CMB adalah cahaya tertua di alam semesta, berasal dari periode rekombinasi ketika alam semesta menjadi transparan. Radiasi ini sangat seragam di seluruh langit. Namun, ada fluktuasi suhu yang sangat kecil dalam CMB. Fluktuasi ini adalah benih-benih dari mana struktur-struktur besar seperti galaksi terbentuk. Pengukuran CMB yang sangat presisi telah mengkonfirmasi banyak prediksi teori Big Bang. Bukti penting lainnya datang dari kelimpahan unsur-unsur ringan di alam semesta. Pengamatan menunjukkan bahwa alam semesta didominasi oleh hidrogen dan helium. Unsur-unsur ini adalah hasil utama dari nukleosintesis Big Bang. Rasio hidrogen, helium, dan sejumlah kecil litium yang diamati di alam semesta sangat sesuai dengan prediksi teori Big Bang. Model ini secara akurat memprediksi berapa banyak dari setiap unsur ringan yang seharusnya terbentuk pada menit-menit pertama alam semesta. Kesesuaian antara prediksi teoritis dan pengamatan ini memberikan dukungan kuat. Ini menunjukkan bahwa kondisi ekstrim di alam semesta awal memang memungkinkan pembentukan unsur-unsur ini. Unsur-unsur yang lebih berat terbentuk kemudian di dalam bintang-bintang. Teori Big Bang adalah model kosmologi yang paling diterima secara luas dan didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Ia memberikan penjelasan yang koheren tentang asal-usul dan evolusi alam semesta kita. Dari singularitas yang tak terbayangkan hingga alam semesta yang luas dan kompleks saat ini. Meskipun teori Big Bang telah menjelaskan banyak misteri, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Misalnya, apa yang terjadi sebelum Big Bang atau sifat materi gelap dan energi gelap? Para ilmuwan terus melakukan penelitian untuk memperdalam pemahaman kita. Namun, teori Big Bang menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk memahami sejarah kosmik kita. Ini adalah kisah luar biasa tentang bagaimana alam semesta dimulai dan terus berkembang. Sebuah perjalanan yang dimulai dari titik yang sangat kecil dan panas, hingga membentuk segala sesuatu yang kita kenal.